ada rumusnya tuh ada ini. Nih, rumusnya tuh ada banyak ya. Ada Y sama dengan MX plus C, ada ini, ada ini, ada ini. Bahkan ada lagi kalau misalnya sejajar gimana, tegak lurus gimana gitu. Tapi sebenarnya kita nggak usah perlu ngafalin itu semua. Kita cukup paham satu definisi dari persamaan garis lurus itu apa. Kita lihat di sini. Definisinya katanya perbandingan dari Y dan X. Berarti intinya persamaan garis lurus itu didapat dari Y dibanding sama X. Intinya ini aja sebenarnya ya. Kalian tahu ini udah selesai beres. Nah, karena garis lurus itu berhubungan sama sumbu Y sama sumbu X, berarti akan ada yang namanya garisnya miring-miring dong. Kayak gini bisa, atau miring gimana bisa gitu ya. Garisnya miring-miring gitu ya. Berarti persamaan garis lurus itu sebenarnya dia adalah kemiringan. Berhubungan sama kemiringan atau yang kita sebut dengan gradien yang dilambangin dengan M gitu. Dan M itu merupakan Y banding X gitu. Jadi sebenarnya persamaan garis lurus itu ya si kemiringan ini, si gradien ini. Jadi M itu sama dengan Y per X. Kalian cukup ingat ini aja. Nanti insya Allah bisa ngerjain semuanya ya. Untuk dari soal persamaan garis lurus. Gak usah ngafalin yang banyak itu. Cuma karena garis lurus itu bisa ada banyak. Ini kan ada satu garis nih, dinamain garis K. Terus misalnya ada garis R, misalnya nih. Ada garis R kayak gini. Nah, jadi karena bisa ada banyak garis, makanya ada yang disebut garis sejajar atau garis tegak lurus gitu ya. Jadi garis-garis sejajar itu dia hubungan M-nya, kemiringannya itu pasti sama. Antara garis K sama garis R pasti kemiringannya sama. Ada juga garis-garis yang tegak lurus. Tegak lurus tuh maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya gini ya, kalau misalnya ada garis K, terus ada garis kayak gini, misalnya nih garis L, nah dia itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, hubungannya itu dari M garis K ini sama dengan min 1 per garis dari si L. Gitu ya. Jadi, yang perlu kalian ingat cuma M sama dengan Y per X. Terus kalau misalnya sejajar M-nya sama, kalau misalnya tegak lurus, M-nya hubungannya min 1 per garis yang lain. Gradien garis yang lain. Oke? Bisa ya kita pahamin 3 ini ya. Garis ini, M ini, definisi persamaan garis lurus nih, yang Y per X, Y per X ya, sama yang ini. Oke, lanjut. Nah, makanya di sini muncullah banyak rumus. Di sini Karini nggak akan bahas dari mana munculnya ya. Jadi kita lihat aja di sini kalau misalnya persamaannya bentuknya kayak gini, berarti ini kan yang M ini gradiennya, tuh persamaannya. Terus kalau misalnya ada bentuknya AX plus BY sama dengan C, berarti M-nya didapat dari A min A per B. Nah, yang pokok utamanya yang sering keluar di UTBK, yang ini rumusnya. Maka tadi kenapa dijadiin thumbnail di depan. Di sini itu, kan tadi kita tahu ya, persamaan garis lurus itu sama dengan M Y per X. Nah, kalau misalnya ada 2 titik gimana? Berarti kalau ada 2 titik ya kita tinggal cari selisihnya aja. Selisih dari si Y sama si X. Kalau selisih kita harus konsisten ya. Nggak boleh di sini kita nulisnya, kita maunya, karena selisih kita cari M-nya itu titik A dikurang sama B gitu ya. Jadi kalau titik A dikurang sama B, berarti nanti dapatnya kita hubunginnya yang Y sama Y, X sama X ya. Berarti jadi dapatnya Y1 min Y2 per X1 min X2. Gitu. Kalau misalnya kita mau milihnya A titik A dikurang B, dapat
rumusnya kayak gini gitu. Yang penting kita konsisten. Kalau awalnya Y1, bawahnya juga harus Y1. Kalau misalnya mau ngerjainnya yang B min A, berarti kita harus konsisten juga. Berarti depannya harus 2, X-nya harus 2 juga gitu. Jadi intinya ini kalau kalian mau pakai yang A min B atau yang B min A, ini hasilnya akan selalu sama. Nggak masalah titiknya kebalik-balik gitu ya, hasilnya akan selalu sama. Yang penting kalian konsisten, titik A itu yang kalau misalnya titik A itu di awal semua, titik B di akhir. Paham sampai sini? Kita masuk ke contoh soal aja ya. Nah, di sini. Katanya ada garis pada bidang XY, kan persamaan garis lurus selalu di bidang XY ya. Sumbu X sama sumbu Y. Melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Gradien, ingat tadi kemiringan. Atau kita lambangin M. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Garis itu. Berarti kita cari titik yang keduanya. Misalnya nih kita misalin 3,1 ini adalah X1, 1 ini adalah Y1. Nah, kita berarti cari X2, Y2-nya dari opsi ini. Mana sih yang benar X2, Y2-nya? Ya. Berarti kita coba satu-satu lagi ya jadinya ya. Untuk yang M-nya. Untuk yang pertama itu kan titiknya min 3,0. Berarti kan M itu kita tahu Y per X, selisih Y sama X-nya. Berarti terserah ya, bebas ya, mau Y1 dulu, habis Y2, tapi bawahnya harus sama kayak yang di atas, X1, X2 gitu. Karena ini X1, ini Y1, berarti ini kita ibaratin nomor 1, ini X2, ini Y2 ya. Kita tinggal masukin aja. Y1-nya itu 1. Y2-nya itu tadi di sini 0. Per X1-nya itu 3. X2-nya itu min 3. Min 3. Nah, karena ini min ketemu min jadi positif ya. Jadi 1 kurang 0, 1. Per 3 tambah 3. 3 tambah 3. Jadi hasilnya berapa tuh? 1/6. Benar nggak gradiennya itu setengah? Sepertiga, sorry. Salah ya. Jadi yang opsi 1 ini nggak bisa kita pilih karena dia salah. Ya, yang opsi 1 ternyata M-nya itu adalah 1/6. Tadi udah kita cari. Mana ya tadi? Ya, kita ibaratin di sini ya. Kita tulis, katanya ini M-nya itu 1/6. Berarti ini salah. Kita coret. Oke, lanjut di yang 2. Titiknya 0,0. Ingat ya, kalau misalnya 1 udah salah, berarti opsi yang A itu benar nggak? Kan katanya 1, 2, 3 benar. Berarti ini enggak ya? Kan 1 udah salah. 1, 3 saja benar. Ini nggak benar ya. Terus yang opsi E, apalagi semua bilangnya benar. Berarti kita tinggal ngecek. Berarti kalau yang 3 nggak usah dicek lagi ya, karena nggak ada di opsi C sama di opsi D. Jadi kita cek 2 sama 4 aja. Kita cek yang 2 dulu. 2 ini kita misalin ini X, 2, ini Y, 2. Ya. Jadi di yang 2 ini, M itu kan tadi kita ingat Y per X. Harus konsisten. Misalnya sekarang maunya Y2 min Y1, berarti di bawahnya juga harus X2 min X1. Nah, Y2-nya itu 0, Y1-nya itu 1, berarti 0 kurang 1, per X2-nya itu 0, X1-nya itu 3, berarti jadinya dikurang 3. Jadi 0 kurang 1, min 1, min 3. Dah ya. Jadi ini hasilnya min 1 per min 3. Min dikali min, hasilnya
kita coret, jadi hasilnya plus. Jadi sebenarnya M-nya itu 1/3. Sama nggak kayak soal M-nya? Ternyata ini kita dapat nomor 2, M-nya itu 1/3. Sama ya ternyata ya. Jadi yang 2 benar. Nah, otomatis kita lihat di opsi C sama si D. Katanya 4 juga dibilang benar kan? Berarti si 4 ini juga benar. Nggak usah kita buktiin lagi. Jadi jawabannya adalah C. Tapi kalau penasaran, ayo kita buktiin yang 4 ya. Kalau udah kayak gini, oh 2 udah benar nih. Berarti 4 otomatis benar. Jawabannya C gitu. Cuma karena kita lagi latihan, kita bahas yang 4 juga. Ayo. Di sini M-nya itu kan tadi Y/X. Nah, sekarang ini X2, ini Y2. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya itu 2, Y1-nya itu 1, 2 kurang 1, dibagi X2-nya itu 6, lalu X1-nya itu berapa? 3. 6 kurang 3. Dah, 2 kurang 1, 1. 6 kurang 3, 3. Nah, jadi 4 ternyata benar juga ya. Terbukti ya, 4 juga benar. Bisa untuk yang ini, kita hanya perlu berpatok. Insya Allah ya, bismillah ya. Kita hanya perlu berpatokan sama yang ini nih. Nah, lanjut ya. Untuk yang nomor 2. Suatu garis pada bidang XY melalui titik setengah, min 2, dan mempunyai gradien 2. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Kita biar nggak bingung namain dulu. Setengah itu adalah X1. Kalau titik selalu posisi X di depan ya. X, Y gitu ya. Berarti yang di depan ini adalah X1. Yang sebelah sini, yang min 2 ini adalah Y2. Yang min 2 ini adalah Y2. Y1, sorry. Dah, oke, lanjut. Kita cobain lagi satu-satu nih, cari X2, Y2-nya. Dengan M-nya itu 2. Kita coba yang satu dulu. M itu kan tadi Y/X. Terserah mau Y1 dulu atau Y2 dulu. Sekarang kali ini nyobanya Y1 dulu ya. Y2 per X1 per X2. Kita nyobain yang ini jadi X2. Ini jadi Y2. Kita cobain dulu. Y1 itu min 2. Dikurang Y2. Y2-nya 0. X1-nya itu setengah. Dikurang sama X2. 0. Berarti jadinya min 2 per setengah. Nggak usah bingung kalau ngerjain soal kayak gini. Ingat aja kalau misalnya kayak gini itu sebenarnya kalau dibagi sama perperan, dia sebenarnya dikali sama yang atas ya. Jadi nanti 2 ini sebenarnya dikali sama yang ini gitu. Pernya siper. Ini sebenarnya dikali sama yang atas. Jadi nanti hasilnya itu bakal kayak gini. Min 2 dikali 2 dibagi 1. Kayak gitu ya. Jadinya hasilnya min 4 bagi 1. Atau hasilnya min 4. Min 4. Ternyata M-nya dia min 4. Salah ya. Ini katanya M-nya min 4. Beda ya. Kalau di sini kan 2. Berarti 1 itu udah kita blacklist. Yang ada opsi satunya kita coret. Coret. Berarti 2 dan 4 lagi kita cek ya. Sekarang kita ke 2. 2 ya. 2 berarti kita ibaratin si satu ini jadi X2. Yang ini jadi Y2. M sama dengan Y per X sama dengan Y1 per Y2 per X1 per X2. Dah. Y1-nya min 2. Y2-nya 1 dikurang 1 berarti. Terus X1-nya itu berapa? Setengah. Dikurang sama X2-nya 1. Dah. Min 2 dikurang 1.
punya utang 2, ngutang lagi 1. Berarti utangnya jadi ada 3. Masih minus 3. Dah. Setengah dikurang 1. Kalau misalnya penyebutnya bingung, ini sebenarnya gampang sih ya, 0,5 kurang 1. Jadinya kan minus 0,5, minus setengah ya. Tapi kalau misalnya susah dimikirnya, kayak gini aja ya jadinya. Dari setengah dikurang 1 ini jadinya kita samain penyebutnya dulu. Biar 1 ini berapa dibagi 2 yang hasilnya 1? Ya 2 lah ya. Gitu. Jadi kan udah sama-sama penyebutnya ya. Udah 1 kurang 2 hasilnya min 1/2 gitu. Sama ya kayak ini. Setengah. Ya. Oke, dari sini ternyata min 3 dibagi min setengah. Karena ini min bagi min, pasti hasilnya positif. Minnya kita coret dulu aja ya. Terus ingat kayak tadi. 2-nya dipindahin ke atas. Jadi dikali. Nah, ya. Berarti hasilnya berapa? Jadinya 3 dikali 2 dibagi 1. Hasilnya 6. Ternyata ini M-nya 6. Bukan 2 juga. Berarti yang jawabannya 2 salah. Maka dari itu jawabannya yang benar adalah D. Tuh. Mau dicoba lagi yang D? Boleh. Kita coba yang 4. 4 itu M sama dengan Y per X sama dengan Y1 min Y2 per X1 dikurang X2. Y ini berarti kan jadi X2, ini jadi Y2. Y1-nya itu tadi min 2, Y2-nya itu 3, jadi min 3 per X1-nya itu setengah, dikurang sama X2. X2-nya 3. Berarti min 2 kurang 3. Jadinya min 5. Per setengah dikurang 3. Pakai cara kayak tadi lagi. Di sini setengah dikurang sama 2. Bawahnya harus 2. Bilangan berapa yang dibagi 2 hasilnya 3? 6 ya. Jadi atasnya 6. 6 bagi 2 hasilnya kan 3. Dah. 1 kurang 6. Min 5 per 2. Jadi ini jawabannya min 5 per 2. Kita tulis lagi di sini ya. Min 5 per 2. Karena ini kayak gini lagi, kita ke atasin 2-nya jadi dikali sama yang atas. Jadi min 5 dikali 2 dibagi min 5. Min 5 dikali 2 dibagi min 5. Karena dia sama-sama operasinya udah kali sama bagi, udah setara, berarti bisa kita coret ya. Min 5 sama min 5-nya ya. Min 5 coret, min 5 coret. Berarti hasilnya tinggal 2. Jadi ternyata M-nya 2 yang nomor 4. Dan ternyata sama kayak yang soal. Ya, jadi yang 4 benar. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Paham? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Pas hari ini lihat ternyata coret-coretannya banyak banget ya. Udah ya. Lanjut ya. Sekarang ini soal tipe soalnya berbeda sama yang tadi. Tapi masih persamaan garis. Kita baca dulu ya. Jika garis yang menghubungkan titik 6,8 dan 4,-2 sejajar dengan garis yang menghubungkan titik 4,2 dan T,-3, maka nilai T adalah, nah sekarang kita cari nilai T-nya. Ya. Di sini ada kata kuncinya. Ada yang tahu nggak kata kuncinya apa dari soal ini? Sejajar. Ayo silakan jawab. Nah, good. Sejajar. Ingat tadi Karini bilang apa kalau sejajar? Sama dengan. Sama dengan ya. Jadi dari yang ini kita ibaratin garis 1, ini garis 2. Dah. Berarti gradien garis 1 sama dengan gradien 2 karena dia sejajar. Ya, ingat ini ya.
Oke, gradien itu tadi gimana sih? Gradien itu Y per X. Nah, ingat ini aja. Karena titiknya ada 2, berarti langsung aja kita tulis. Berarti M1 itu jadinya, ini sama aja. Kita pakainya yang ini aja ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau mau dinamain boleh, kita namain dulu. Ini yang si 6 itu, ini Kak Rini tulisin aja ya. Yang 6 itu misalnya adalah X1, terus 8 itu Y1, terus di sini 4 itu X2, terus Y2-nya si min 2. Ya, untuk yang garis 1 nih. Y1-nya 8. Hmm? Y1-nya 8 atau 1? Iya, salah. Thank you ya. Y1-nya 8. Dah. Nah, di sini kita namain lagi yang persamaan 2. Ada X1 karena udah ada namanya, kita lanjutinnya X3 aja ya. X3 4, Y3 2, terus ada X4 jadi T sama X Y4 sama dengan min 3. Ya, jadi di sini kita tulisnya ada Y4 min Y3 per X4 min X3. Dah. Y2-nya min 2, min Y1 8 per X2-nya 4 kurang 6. Di sini T dikurang sama Y4. Y4 itu min 3 dikurang Y3 2 per X4-nya itu T dikurang sama 4. Dah. Di sini min 2 dikurang 8, berarti hasilnya min 10. 4 kurang 6, berarti hasilnya 2, min 2. Setelah itu min 3 dikurang 2, min 5. T kurang 4 nggak bisa, jadi kita masih tulis T min 4. Kalau kayak gini, ini kan bilangnya dia itu setara ya. 10 per 2 kan bisa dibagi. Kalau sama dengan gini, bisa kita bagi juga sebenarnya. Karena dia kalau pindah ruas, jadi beda kan. Jadi ini bisa kita perkecil aja. Karena ini sama-sama min, kita ilangin minnya. Terus kita bagi. 10 sama 5 sama-sama bisa dibagi berapa sih? 5 ya. Jadi 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Jadi persamaan yang barunya itu, tulisnya kayak gini ya. 2 per min 2 sama dengan 1 per T min 4. Nah, ya. Oke, di sini bisa lagi dicoret ya. 2 dibagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Ya, jadi di bawahnya lagi ada 1 per min 1 sama dengan 1 per T min 4. Dah, ringkas sekali. Di sini lanjut, karena dia udah paling sederhana, berarti tinggal kita perkaliin silang. Ini kali ini kali ini. Ya. T dikurang 4 sama dengan 1 dikali T min 4 sama aja ya. Jadi T min 4 sama dengan min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Jadi T sama dengan min 4 pindah ruas jadi plus. Min 1 tambah 4. Iya, jadi hasilnya T-nya 3. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini?